Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab al-ustaz Hafiz Shalih wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa talamidhihi minal muslimin annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi'ulumihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah amma ba'd. Insyaallah kita masuk di bab ini tentang an-nahdhah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inna kalimatan nahdhah kalimatun arabiyyatun mushtaqqatun min fi'li nahadhah ay qama. Sesungguhnya kata an-nahdhah itu adalah kata bahasa Arab yang merupakan kata pecahan atau mustaq ya, dari fi'il nahadhah yang maknanya adalah koma, berdiri. Ila annaha asbahat tutlaku ala makna istilahi. Hanya saja kata nahadhah ini menjadi digunakan untuk makna istilah. Jadi tidak berdiri dalam artian fisik, tidak ya. Yadullu ala waqi'in muayyanin. Yang ini menunjukkan kepada realitas atau fakta tertentu. Jadi berubah maknanya itu. Seperti ya dalam bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang maknanya berubah. Misalnya izin permisi ke belakang. Ke belakang itu maksudnya bukan ke belakang rumah atau apa, enggak. Maksudnya ya ke toilet misalnya. Jadi meskipun toiletnya di depan, ngomongnya izinnya tetap ke belakang. Nahdhah itu juga begitu. An-nahdhah itu akhirnya menjadi punya realitas makna yang lain. Walam yasbiq lil Arab an ista'maluha li hadzal makna alladzi utliqat alaihi fil asril hadits. Dan orang-orang Arab terdahulu itu tidak menggunakan makna ini, yakni makna yang digunakan pada masa sekarang ini. Kebangkitan itu enggak seperti bangkit, bangun dari duduk, enggak gitu. Fa makna hal lughawi hasba wad'il lughah yakhtalifu an hadzal ma'nal istilahi. Maka makna bahasa yang asal dari bahasa Arab itu berbeda dengan makna istilah ini. Nah, an-nahdhah ya istilahun haditsun. Kata an-nahdhah ini adalah istilah baru. Jadi kalau sama sekarang ada nahdlatul ulama misalnya. Nahdhah di situ bukan ulamanya pada berdiri semua, enggak itu ya. Jadi ini istilah baru kama qulna ya wudi'a lit ta'biri an waqi'in muayyanin. Yang kata ini dibuat atau diletakkan untuk mengungkapkan realitas tertentu. Jadi kata itu kan sebetulnya ada membawa persepsi tertentu. Misalnya saya sebut mouse ya, mouse. Mungkin orang sebelum zaman komputer ya ada mendengar kata mouse yang tergambar itu adalah tikus. Ya, tapi ketika berubah teknologi itu mouse itu ya ini barang seperti ini mouse. Ya. An-nahdhah juga begitu, persepsinya baru. Apa persepsinya atau maknanya itu adalah intiqalu ummatin au sya'bin au fardin min halin ila halin afdhala. Adanya transformasi atau perubahan. Transformasi agak keren bahasanya ya. Artinya ada berubah ya. Apa yang berubah ya? Umat atau bangsa atau individu. Jadi bisa level kecil ya, individu, umat, bangsa ya. Perusahaan bisa juga ya. Min halin ila halin afdal, dari satu kondisi menuju kondisi lain yang lebih baik, lebih utama. Intinya bangkit itu begitu. Walakin ya ayyata halin tilka na'niha. Nah ini persoalannya itu. Akan tetapi kondisi seperti apa yang kita maksud itu ya,
Kalau lebih baik ya betul, semua itu akan mengatakan ingin lebih baik. Tetapi bagaimana lebih baik itu? Kondisi seperti apa? Wa qad tabayyana lana anna wafratal muta'allimina wal khirrijina ya wa ziyadata sarwati wa kasratal mutrafina la ta'ni an-nahdhah. Dan sungguh telah jelas bagi kita yang kemarin kita bahas itu, bahwasanya melimpahnya atau banyaknya orang-orang terpelajar, alumni, para sarjana, kemudian bertambahnya kekayaan, banyaknya orang-orang kaya, itu tidak berarti bangkit. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Idzan, jika demikian, ma huwa hadzat tahawul awil intiqal alladzi yu'abbir wujuduhu an wujudin nahdhah fil ummah. Jika itu semua tadi tidak bisa untuk kita jadikan patokan kebangkitan, terus apa ya, perubahan atau transformasi seperti apa yang dengan keberadaannya itu ya, bisa dianggap akan adanya kebangkitan di dalam umat itu. Apa yang menentukan umat itu bangkit itu sekarang? Kemarin sudah kita OCI ya, kita bahas satu-satu. Banyaknya orang terpelajar ternyata tidak signifikan untuk dikatakan itu ciri kebangkitan, tidak. Ya. Kekayaan juga tidak. Jadi terus apa? Jadi fil ummah au fi sya'bi au fil fardi, atau sesuatu itu ada pada satu bangsa atau pada individu. Nah, kalau ada kemudian bisa dikatakan itu bangkit. Apa itu? Hadza huwa Baitul Qasid. Ini adalah ya, Baitul Qasid itu maknanya al-amrul muhim, bukan rumah tujuan ya. Ini adalah perkara penting, perkara pokok. Malladzi yumayyizu ummah an ukhra. Ya, apa yang membedakan satu umat dari umat yang lain? Apa yang membedakan? Daya bedanya itu nanti yang harus kita kalau kita mau melakukan perubahan berarti kan ke situ arahnya. Ya, saya sering contohkan itu kalau kita misalnya beternak burung perkutut dengan beternak burung itu apa yang telurnya itu apa? Burung apa itu? Puyuh. Hah? Puyuh. Burung puyuh ya. Kalau ini sama-sama burung padahal ya. Apa yang membedakan? Jangan sampai kemudian beternak puyuh itu yang diusahakan itu adalah melatih suaranya. Ya enggak cocok. Yang perkutut itu gimana supaya telurnya banyak? Ya enggak begitu. Jadi itu apa? Yumayyizu di situ ya. Alladzi yumayyizu ummatan an ukhra itu. Apa yang membedakan umat itu dengan yang lain? Sehingga daya bedanya itu disitulah kita nanti beraktivitas ketika kita ingin melakukan perbaikan. Wa mal fariq baina sya'bin nahidin wa sya'bin munhattin. Apa yang membedakan antara bangsa yang maju dan bangsa yang mundur, ya, yang terbelakang. Terus yang berikutnya wama al-miqyasul ladzi yufarriqu baina insanin nahidin wa insanin munkhafidin au munhitin. Apa standar yang membedakan orang yang maju dan orang yang rendah atau orang yang mundur itu ya. Kemudian malladzi yumayyizu fardan an ghairihi. Apa yang membedakan seorang individu dari individu yang lain ya. Wakilahuma insanun. Padahal keduanya itu sama-sama orang. Yatapatta'u bil khasaisi nafsiha. Yang keduanya itu sama-sama memiliki karakteristiknya masing-masing. Wakilahuma ya'malu jahidan lisaddi hajatihi wa isba'i jaw'atihi. Ya, keduanya sama-sama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menutupi atau mencukupi kebutuhan hidupnya. Wa ma'adzalika nasifu hadza bi annahu insanun raqin wa hadza insanun munhattin. Kita tahu itu sama-sama ya, orang sama. Tapi kita kemudian mensifati ini orangnya maju. Ini orangnya terbelakang. Bi ghaddin nadhari an ziyhi wa riyasihi. Tanpa memandang bagaimana pakaiannya ya, kemudian bagaimana perabotannya, tanpa memandang itu. Karena kalau dulu kan orang itu dipandang bagus hendak itu dilihat dari apa?
dari pakaiannya, dari apa yang dikendarai, dari cara berjalannya itu. Sehingga kita dulu waktu di SMP itu diajari ada pelajaran itu apa itu, dibimbing ya, ada sikap well groomed, sikap well groomed itu. Masih ingat itu. Jadi cara makan, cara berjalan itu ya menentukan itu mana yang pribadi yang bagus apa enggak, tampilan ya. Tapi kita enggak memandang itu, karena kalau tampilan itu kan ya sifatnya kulit, meskipun itu diperhatikan. Ini bukan berarti yang lain-lain ini enggak penting, enggak ya. Tapi kita itu ingin apa istilahnya, inti dari kebangkitan itu apa yang enggak boleh tidak ada ya. Seperti misalnya di dalam ibadah haji itu kan ada apa, al-hajju arafah. Haji itu ya arafah, yakni haji itu wukuf di arafah. Itu yang terpenting. Kalau itu enggak ada, enggak terhitung haji kan gitu. Bukan berarti nanti yang lain enggak diperhatikan, enggak begitu. Inti haji ya di Arafah. Nah, kebangkitan itu kita lihat ingin intinya apa. Bukan berarti langsung menganggap yang lain itu enggak perlu ada, enggak ya. Jadi apa yang menentukan seorang itu mana maju, mana mundur ya, tanpa memandang pakaian ya, perlengkapan atau perabotannya, walam nahsib li hajmi jismihi au syaklihi au launihi ya ayya hisabin. Dan kita tidak memperhitungkan bentuk tubuhnya. Wah ini kok kekar, yang gagah gitu. Wah ini cocok, ini bagus. Wah ini krempeng. Ya. Nah, ini cungkring dan sebagainya. Nggak melihat itu kebangkitan seseorang itu. Atau warna kulitnya. Ya. Kalau dulu kan ada ras Arya, katanya ras paling bagus ya orang-orang kulit putih itu. Kemudian yang paling rendah itu orang-orang kulit hitam. Ada yang memandang begitu. Padahal itu juga enggak pas gitu. Wa ma'adzalika najzimu bi anna ma hakamna bihi 'alaiha huwa hukmun shahih. Kita enggak memandang semua tadi, yakni baju, pakaian, perabot ya, bentuk tubuh, kulit dan sebagainya, tapi kita menghukumi atau memastikan bahwasanya penilaian kita terhadap orang tersebut ya itu adalah penilaian yang benar, wa huwa hukmun hakikiyun muntabiqun ala waqi'i, dan dia adalah penilaian yang hakiki yang sesuai dengan realitas. Apa itu yang dengan penilaian itu bisa kita pastikan itu. Jadi masih ngajak mikir ini apa penulis kitab ini, dan mestinya memang kita mikirkan itu ya. Dan dalam dakwah itu kan juga gitu. Ini mau kita sentuh apanya umat ini? Kok seperti ini kondisinya itu. Dzalika li annana lam nahkum alaihi illa ba'da an syahadna sulukahu. Yang demikian itu sesungguhnya kita ini tidak bisa menilai orang ya, kecuali setelah kita memperhatikan perilakunya ya, dan kita mencermati tasarrufatnya ya. Wa ra'aina tasarrufatihi. Tasarrufatihi ya. Dan kita memperhatikan tasarrufat itu perilaku bagaimana dia mengelola kehidupannya itu. Wa ta'amalna ma'hu, dan kita bersosialisasi dengannya. Jadi kita mau menilai itu tidak bisa kecuali kita lihat perilakunya, kita berinteraksi dengannya, kita bersosialisasi dengannya. Idlam nutlik alaihi al-hukam juzafan, karena kita tidak menilai atau menyebut dia itu ya secara juzafan, yakni acak sembrono, menilai secara random aja lah ya. Atau bikin apa istilahnya sekarang kalau ada teknologi itu tinggal di-scan aja kepalanya, oh ini bangkit ini enggak. Di film-film itu ada batu untuk menguji kultivasi seseorang. Ya kalau ada begitu ya bagus juga ya. Tapi itu kan menghayal, tinggal dicek masukkan kotak ini nilai orang ini berapa. Tidak ada begitu. Walam nasifhu bima wasofnahu zauron wa buhtanan. Dan kita tidak akan mensifati orang itu dengan apa-apa yang kita sifati dia dengan kepalsuan dan kedustaan, dibikin-bikin ya, mengarang. Kayak ada guru yang ngasih nilai itu ngarang. Kalau guru ngarang itu masih mending ya, karena dia sudah berinteraksi tahu itu. Ya mungkin kita nggak usah ulangan, kita tahulah nilai masing-masing itu. Yang payahnya itu ada siswa sudah berhenti tetap ada nilainya.
Itu karena ngarang. Nah, kita ndak ingin begitu. Faqad kana sulukuhu wa tanzimu alaqatihi wa sayrihi fil hayati huwa al-mir'atal lati bayyanat haqiqatahu. Apa sesungguhnya ya perilaku dia ya, kemudian bagaimana dia mengatur interaksi dia dan dia melaksanakan perbuatannya itu, aturannya seperti apa ya, itu adalah mir'ah bukan mar'ah ya. Itu adalah cermin yang menjelaskan hakikat dia ya, hakikat seseorang. Wal burhanal qati alladzi i'tamadna alaihi fi hukmina, dan merupakan ya bukti otentik yang kita bersandar kepadanya di dalam penilaian kita ya, perilaku tasarrufat, sosialisasi dan seterusnya itu ya. Walidzalika fa innana nastati'u an nasifan nasa birruqiyyi awil inhitat, karena yang demikian itu ya, maka kita itu akan sanggup untuk mensifati manusia dengan maju atau mundur, terbelakang, binaan ala sulukihim wa tasarrufatihim. Itu berdasarkan perilaku mereka dan tasarrufat mereka. Bayakunu hadzal wasfu muntabiqan ala waqi'ihi bila ifratin wala tafritu. Dan pensifatan ini itu adalah pensifatan yang sesuai dengan realitasnya. Jadi kalau menghukumi, kalau tidak sesuai realitas ya kacau kan. Ini mangga ini manis, sudah diputuskan gitu ternyata masem, itu nggak sesuai realitas. Ini kita katakan maju, ternyata blow on, ini nggak sesuai realitas kan begitu. Bila ifrat wala tafrid ya, tanpa melebih-lebihkan dan juga tanpa mengurangi ya, underestimate. Enggak begitu. Ini tapi penilaian yang fair yang sesuai dengan realitas, yakni yang dinilai perilakunya. Nah, ini ada, kalau ini teori barat ya kurang lebih ya. Tapi dengan Islam kurang lebih sama ya. Yakni ada teori dramaturgi ya. Ada Erving Goffman itu ya. Jadi menilai seseorang itu, apalagi di era sosmed ini, tidak cukup dengan lihati fotonya, postingannya, tulisannya, tidak cukup itu ya. Apalagi sekedar foto itu bisa dibikin pakai AI sekarang. Kemarin itu difoto oleh Ustadz Wahyu itu, ternyata mata itu agak, karena pagi ngantuk ya, imbang isi kuliah subuh ya, kemudian foto itu agak merem-merem gitu ya. Sudah diberitahu foto lagi masih belum terbuka lebar mata itu ya, seperti kayak gini nih, ngantuk sebetulnya ya. Kita cari itu online itu, oh ternyata ada itu, sudah ada, tinggal kita upload foto itu, nanti keluar matanya sudah terbuka itu. Yang fotonya cemberut itu bisa dibikin senyum dan hasilnya bagus ya, lebih bagus dari orangnya ya, karena orangnya senyumnya enggak seperti senyuman yang di AI itu enggak bisa nilai ya. Ada orang sudah mau nikah ya, ternyata di fotonya enggak sebaik orangnya enggak sebagus yang ada di foto, sehingga enggak bisa menilai orang dengan itu. Postingannya misalnya bagus ya, semangat itu belum tentu semangat. Postingan tulisannya itu menggebu-gebu, orangnya ternyata halakoh misalnya malas jalan ya, enggak turunan dan sebagainya. Nah, ini kadang bisa jadi seperti itu, sehingga enggak bisa sekedar menilai dari hal tersebut. Nah, dalam teori dramaturgi itu dikatakan bahwasanya interaksi sosial dalam kehidupan manusia itu layaknya sebuah drama. Setiap kejadian itu ada latar belakang yang mendasarinya. Jadi ada tampilan di depan panggung, ada tampilan di belakang panggung. Kehidupan ya begitu, sehingga yang kelihatan itu ya cuma yang di depan panggung, di belakangnya enggak tahu kita. Nah, untuk tahu itu maka harus dilihat keseluruhan. Nah, ini kita sampaikan salah satu contoh bagaimana Khalifah Umar ketika beliau dalam satu pengadilan itu meminta orang untuk bersaksi atas seseorang. Kemudian Umar berkata kepada orang yang mengajukan diri untuk bersaksi itu, namanya saksi itu kan harus tahu tentang orang yang dia persaksikan. Kata Sayyidina Umar, "Ata'rifu hadzal rajul?" Ini tidak ada di kitab ya, ini tambahan aja supaya ada kisahnya juga. Kalau ada ceritanya kan agak enak kita ini. "Apakah engkau kenal dengan orang ini?" Maka orang yang
mengajukan diri jadi saksi tadi mengatakan, "Na'am, ya aku kenal." Kemudian Umar berkata, "Hal anta jaruhu alladzi ya'rifu madkhalahu wa makhrajahu." Apakah engkau ini tetangganya? Ya, engkau tahu ya tempat dia masuk, tempat dia keluarnya. Engkau tetangganya enggak? Maka orang tadi mengatakanlah bukan, ya bukan tetangganya. Nah, Umar katakan, "Hal sahibtahu fis safar alladzi ta'rifu bihi makarimal akhlak." Apakah engkau pernah menemani dia di dalam perjalanan? Pernah enggak jadi rekan safar, umroh atau apa gitu ya. Yang dengan safar itu engkau mengenal dia ya, akhlaknya mulia ya, karena kadang orang melakukan safar itu ya mudah bermaksiat. Ada orang kisah itu dibawa ke Jawa itu ada pembinaan apa begitu ya, seminggu 2 minggu ya, atau ke Bali menghilang menghilang kemana enggak tahu itu karena safar. Kadang merasa enggak ada orang lain yang kenal ya, merasa dia itu enggak ada yang ngawasi ya, jauh dari istri, akhirnya melakukan hal-hal yang dia anggap itu aman lah ya, cari kepuasan. Safar kadang begitu. Maka laki-laki mengatakan ya, laki-lati tadi menjawab, "La, enggak pernah safar." Kemudian Umar mengatakan, "Hal ya amal tahu bid-dinar wa dirham alladzi ya'rifu bihi alladzi yu'rafu bihi wara'ur rajul." Apakah engkau pernah ya bermuamalah dengan dia ya terkait dengan dinar dan dirham yang engkau ketahui ya, yang dengan itu diketahui orang ini warok atau enggak, hati-hati enggak dalam bisnis itu. Maka orang ini jawab, "Lah, enggak." Kadang orang itu ketahuan ini amanah apa enggak itu kalau dititipin duit ya, atau dipinjemin duit, bebulik enggak, atau bisnis ini dia gimana cara ngitung keuntungan, bagi keuntungan gimana. Nah ini ternyata enggak, ini dijawab enggak semuanya. Fasoha bihi Umar, maka Umar kemudian teriak ya, "La'allaka ra'aitahu qa'iman qa'idan yusolli fil masjid." Ya, bisa jadi engkau itu mengaku kenal padahal sekedar engkau melihat dia itu ya, berdiri dan duduk sholat di masjid, yarfa'u ra'sahu tarotan wa yakhfiduhu ukhra. Engkau melihat dia satu kali ya, mengangkat kepalanya kemudian menurunkan, yakni sholat itu. Farad dar rojul, maka Umar kemudian menolak orang tersebut untuk menjadi saksi dan kemudian mengatakan, "Engkau itu tidak kenal dengan dia, itu tidak kenal." Mungkin kalau saya tanya, "Pian ini kenal dengan ulun apa enggak?" Mungkin juga tidak kenal. Kalau standarnya begini, yang agak kenal mungkin kayak Ustaz Nasir ya. Kalau yang lain mungkin tidak begitu kenal. Nah ini apa yang menunjukkan menilai itu tidak cukup tadi ya. Tidak cukup sekedar lihat sekilas, 2 kilas, enggak. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. Qad nakra'u mu'allafati Zaidin. Ya, kadang-kadang kita ini membaca tulisan-tulisannya Zaid. Ini Zaid kalau ada yang namanya ini, mohon maaf ini ya. Biasa kok Zaid terus nih, belajar nahu Zaid Amr. Au nasma'u li khitabati Amr, atau kita mendengar pidatonya Amr. Au nansitu li muhadarati muhadirin, atau kita itu diam menyimak ya ceramahnya penceramah. Au dhammana yudamminu yudammina dhamma yadummu au yadummuna majlisa fulanin, atau kita bergabung dengan majelisnya si fulan. Anastami'u ya illa ahadithihi, itu kayaknya ilah ya. Maka kita mendengar ya percakapan atau perkataan-perkataannya. Jadi kita baca, kita dengerin ya. Fatasaharna tilkal mu'allafat, maka kita tersihir dengan tulisan-tulisan itu. Watamassaka ya bi mujami'i qulubina, dan kita bisa menerima dengan seluruh hati kita tilkal khitabat ya, pidato-pidato tersebut ya, kita hati tersentuh ya, bisa ada pengaruhnya. Waqad nungkiru ma jaa fi tilkal muhadarat, dan kadang-kadang kita mengingkari apa yang ada di dalam
ceramah tersebut, au nastangkiru ma jaa fi tilkal ahadits, atau kita mengingkari apa yang dibawa dalam pembicaraan tadi. Wa ma'adzalika, jadi kalau kita membaca, mendengar itu kan ada dua kemungkinan. Bisa jadi kita percaya, senang itu ya, bisa jadi kita tidak senang. Nah, wa ma'adzalika la nastati'u wasfa ma sami'nahu, kita tidak bisa untuk mensifati orang yang kita dengar, au qara'na lahu, atau orang yang tulisannya kita baca, bal nasifu ma sami'na wa ma qara'na, tetapi kita mensifati apa yang kita dengar dan kita baca. Wa yakunul wasfu lil muhadarah, la lil muhadir, dan adalah pensifatan tadi itu kepada ceramah, bukan kepada penceramah. Walil hadis la lil mutahaddits, kita menilai itu, mensifatinya terhadap pembicaraan, bukan kepada pembicaranya. Amma wasful muhadir wal muallif wal mutahaddits fala yata'atta illa bi annara au nusyahida min tasarrufatihi wa af'alihi. Adapun mensifati penceramah, penulis atau pembicara, maka itu tidak bisa tidak kecuali dengan kita melihat atau menyaksikan perilaku, perbuatan orang-orang tadi, ma yumkinuna minal hukmi alaihi, yang memungkinkan kita untuk menilai atas orang tersebut. Maksudnya apa di sini? Kalau menilai orang itu tidak cukup menilai tulisan, menilai omongan, enggak, tapi harus dilihat perilakunya. Aku sayang kamu sambil jotos misalnya. Maka yang dihukumi bukan ucapan sayangnya, tapi jotosnya itu. Ada tadi saya tonton di Facebook ada yang membagikan orang yang protes kepada menteri, menteri tertentu. Kata dia itu kita untung, kesana kemari bilang untung itu BUMN Tapi ternyata kita ini bertahun-tahun tidak dibayar. Jadi omongannya itu meyakinkan untung, tapi kenyataannya tidak dibayar. Bahkan beberapa istilahnya itu orang yang megang tender itu, bahkan ada yang bunuh diri karena bertahun-tahun itu harus membangun untuk negara tapi tidak dibayarin. Saya batin dalam hati, itu sampean yang salah itu. Kita itu untung, mungkin menterinya ngomongnya betul, kita untung. Kan kita bilang kita, bukan Anda. Kita sudah untung, Anda rugi. Orang bisa begitu ngomong, tapi perilakunya lain. Sehingga kita menghukumi orang dengan menghukumi omongan itu beda. Kalau kita menghukumi omongan, tulisan, ya objektif lah tulisannya, omongannya bener apa enggak. Enggak usah dilihat orangnya. Gara-gara orangnya itu kita enggak senang omongan yang bener, kemudian kita tolak. Jangan begitu. Sebaliknya kalau kita menghukumi omongan, nggak usah terlalu dilihat orangnya tadi. Ada orang yang bagus, ahli ibadah, tapi omongannya salah, keliru. Ya sudahlah, kritik omongannya aja, nggak usah bawa-bawa orangnya. Kayaknya di dalam hadis itu kan Rasulullah dalam diriwayatkan mengatakan yang merusak umatku itu dua. Yang pertama adalah abidun jahilun, orang ahli ibadah yang jahil. Orangnya bagus, taat, ahli ibadah, tapi jahil. Akhirnya apa? Ngomong, jelasin hukum keliru, orang percaya karena tidak bisa menghukumi, membedakan antara orang dengan ide. Kemudian ada yang kedua itu alimun fajirun, alimun fajir, orang alim yang dia durhaka. Itu juga membahayakan. Orang bisa percaya ini alim, tapi akhirnya diputar-putar dalil itu, sehingga akhirnya pagar laut pun itu dibela. Ketemu hadisnya, man ahata haiton ala ardin fahiyalahu. Barang siapa memagari pada suatu tanah, maka itu menjadi miliknya. Ada yang begitu. Karena apa? Pinter dia cari-cari dalil, menyembunyikan realitas yang lain, bahwasanya ardin di situ tanah mati, bukan bahrin, bukan laut itu. Karena kepintaran itu menipu orang. Karena orangnya bagus, kadang orang juga tertipu. Nah, di sini musonif ingin agar kita ini fair menilai itu. Kalau orang mendengar ucapan khutbah dan sebagainya, ya nilailah khutbahnya itu. Nggak usah dinilai orangnya. Kalau mau nilai orangnya, lihati perilakunya. Walidzalika faqad shadaqa man arrafa al-imana bi annahu i'tiqadun fil janan
wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Karena yang demikian itu maka benarlah orang yang mendefinisikan iman itu dengan definisi bahwasanya dia adalah keyakinan di dalam hati, ucapan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Ya, karena menilai itu ya memang ketiga-tiganya ini mestinya. Walaupun nanti yang menjadi penentu ya, inti itu adalah i'tiqad di dalam kolbu ya. Yang lain-lain ini kan apa? Merupakan buahnya ya. Huwa atau iman itu adalah mana taqa bihil lisanu, apa yang lisan mengucapkannya, wasaddaqahul amalu, dan amal membenarkannya. Wal burhanul qati wal mir'atul haqiqah allati tantabi'u 'alaiha suratuhu ala haqiqatiha hiya tasarrufatuhu wa a'maluhu laisa illah. Di kitabnya apa itu? Laisa ghair atau apa? Laisa illah. Betul, laisa illah juga. Beberapa ada yang salah kadang. Maka ya bukti yang otentik dan cermin yang hakiki yang kita bisa mencetak gambaran atau memproyeksikan orang itu secara hakiki itu adalah tasarrufat dia ya. Bagaimana dia mengelola kehidupannya itu dan amal-amalnya bukan yang lain. Wa amal aqwal wal mu'allafat falaisat siwa muasyirin yadfa'u ila muraqabati syakhsi wa ma'rifati haqiqatih. Tidak lain sekedar indikator yang mendorong seseorang untuk memantau orang tersebut dan mengetahui hakikatnya. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara manusia ada yang perkataannya tentang kehidupan dunia itu yu'jibuka, membuat engkau takjub, bagus omongannya. Tapi Allah ya bersaksi bahwasanya dia di dalam hatinya itu ada permusuhan yang sengit. Omongnya bagus tapi musuhin sebetulnya. Sehingga kita dalam dakwah juga nanti perlu hati-hati ya. Hati-hati betul-betul. Jangan tertipu. Ini bukan berarti ngajari suudzon ndak ya. Kita menghukumi zahir, tapi perilaku itu termasuk hal yang zahir. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha. Kalau dia itu berpaling ya, kembali, maka dia akan berjalan di muka bumi untuk merusak bumi itu, membuat kerusakan di dalamnya. Wa yuhlikul harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kemudian dia akan merusak ya, al-hars ya, kebun-kebun, nasl dan nasab ya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Juga firman Allah, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau katakan yang tidak engkau lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar ya kemurkaan Allah, kemurkaan di sisi Allah kalau engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Amma takrirul haqiqah faqaluhu ta'ala, adapun untuk menetapkan atau penetapan hakikat seseorang, maka firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amal kalian. Begitu juga Rasul dan orang-orang yang beriman akan melihat amal kalian. Jadi kalau ayat ini mengatakan, ya lihatlah amalnya. Tidak cukup sekedar omongan. Ama muhakamatu ma sami'na min khitab atau min khutabin wa ma qara'na min maqalat au kutubin au ma istama'na ilaihi min ahadits fa innaha majmu'atun minal afkar. Adapun menghukumi atau menilai apa yang kita dengar ya, dari khutbah, apa yang kita baca dari makalah atau kitab-kitab, apa yang kita dengar dari pembicaraan, maka sesungguhnya itu adalah kumpulan dari pemikiran-pemikiran. Tajri muhakamatuha wal hukmu 'alaiha bima tahakama tuhakimu bihil afkar wa fal afkaru laha ahkamun wa qawaid wa maqayis khasat khasah. Maka
yang kita dengar, kita baca itu adalah kumpulan pemikiran yang untuk menghukuminya ya, itu adalah dengan menghukumi pemikiran. Jadi bukan dengan menghukumi orangnya. Dan pemikiran itu punya hukum-hukum, kaidah-kaidah dan standar-standar khusus yumayyizu fiha bainal fikri shaib wal fikri saqit. Yang standar itu bisa membedakan ya, antara pemikiran yang benar dan pemikiran yang jatuh atau salah, bainal fikri sathi wal fikril amik ya, antara pemikiran yang dangkal dan yang mendalam. Walidzalika hina nuhakimu kitaban au maqalatan au muhadaratan la naltafitu ila syakhsil muhadir awil katib. Karena itu kalau kita mau menghukumi atau menilai suatu kitab ya, atau makalah atau ceramah, maka kita tidak menoleh kepada orang yang berceramah atau penulisnya, bal ila ma ja'at bihi minat afkarin ya, wa mafahima ya, mimma dallat alaihi alfazuha wa ma'aniuha ya, kita menilai ceramah atau tulisan tadi dari pemikiran dan pemahaman-pemahaman yang ditunjukkan oleh lafaz-lafaznya, kalimatnya itu dinilai, wa ma'ani, makna-maknanya itu, duna adna ta'atsurin bi syakhsil katib wa ma'rifatihi ya, tanpa pengaruh sedikit pun terhadap individu penulis ya, dan pengetahuan kita tentang penulis itu. Ini kadang kita ada bias itu, kalau tidak seneng itu ya kayaknya salah terus ya. Kalau senang ada salah-salah kita maklumi. Nah, jangan begitu. Wa nuhakimu hadzal afkar wal mafahim binaan ala maqayisa sabitatin wa qawaida muayyanatin, berdasarkan standar-standar tetap dan kaidah-kaidah tertentu. Wajadat khasisan li ma'rifati sidqil afkar wal mafahim au sihhatiha, yang ditemukan secara khusus, yang ada secara khusus untuk mengetahui benarnya pemikiran dan mafahim atau kesohihannya. Walihadza fa inal hukma ala syakhsi la yata'atta illa bi ma'rifati sulukihi wa tasarrufatihi. Karena inilah maka untuk menghukumi atau menilai seseorang itu tidak bisa tidak kecuali dengan mengetahui perilakunya dan tasarrufatnya. Wa yakunul hukmu ala syakhsin birruqi wal inhitat min khilali sulukihi bi khilafi muhakamah al aqaid wal afkar awil mafahim wal akhbar. Dan adalah untuk menilai individu itu sebagai orang yang tinggi atau rendah itu min khilali sulukihi, melalui perilaku, itu berbeda dengan menilai akidah-akidah dan pemikiran-pemikiran atau persepsi-persepsi dan berita-berita. Intinya itulah, nilai orang dengan nilai ceramah buku itu beda. Bedakan dan jangan dicampur adukkan. Sehingga ketika kita ingin membangkitkan seseorang, ya bangkit dari kubur, untuk memajukan itu, maka yang terlihat nanti harus dilihat perilakunya. Kalau kita punya binaan itu ada namanya mutabaah, lihati itu. Ngaji berapa lama itu sudah gimana perilakunya berubah baik apa enggak. Tapi kalau sekedar ingin tahu pemikirannya ya cukup ditanya-tanya. Baik, ini mungkin untuk pertemuan kali ini, lanjutannya nanti tentang masyarakat.